Oke, baik. Nah, kita mulai masuk ke pembahasan terkait reksadana ya, Sobat Mos. Jadi kalau kita biasanya bahas tentang saham atau kita berinvestasi di saham perusahaan secara langsung, kali ini kita akan bahas tentang reksadana. Nah, kalau kita bicara apa pengertian dari produk reksadana, kalau kita searching di Google ya, itu penjabarannya sangat teknis sekali. Namun kalau bahasa yang lebih mudahnya, kalau kita berinvestasi di reksadana, itu adalah kita menitipkan dana kita kepada manajer investasi untuk mereka kelolakan gitu. Jadi bedanya dengan saham, kalau kita beli saham itu kita milih sendiri mau beli perusahaan apa. Namun kalau di reksadana ini cukup lebih mudah atau lebih simpel karena kita benar-benar mempercayakan uang kita kepada manajer investasi. Jadi perihal memilih mau dikelola di instrumen apa, baik itu di saham apa atau obligasi apa, itu sudah menjadi urusan pihak manajer investasi. Jadi manajer investasi itu adalah perusahaan yang mengelola dana nasabah untuk dikelolakan ke produk investasi pilihan mereka. Dan tentunya salah satu goals mereka juga adalah mendapatkan hasil return yang paling optimal. Jadi benar-benar simple ya, kalau di reksadana ini juga merupakan salah satu batu loncatan biasanya kalau kita belajar investasi. Karena untuk Sobat Mos atau calon investor yang mungkin masih khawatir atau masih ragu nih kalau mau beli saham secara langsung. Nah, belajar investasi untuk tahap awalnya itu dari reksadana dulu juga boleh, karena di produk reksadana kita belajar ya bagaimana sih investasi itu bekerja gitu. Nah, itu mungkin ya untuk penjabaran dari reksadana itu sendiri. Baik, terima kasih Mbak Selma. Jadi kita nggak perlu repot-repot gitu ya pilih saham atau obligasi secara langsung karena itu butuh keterampilan, butuh ilmu, butuh pengalaman. Jadi kalau kita mau belajar dan nggak mau ribet gitu ya, mau yang gampang dan hasilnya pun oke, ini bisa memilih instrumen reksadana nih. Dan apa istilahnya pilihannya pun banyak ya reksadana sesuai dengan kadar resiko gitu, kemampuan menerima resikonya. Nah, ini mungkin kita bisa sedikit bahas nih, Mbak. Apa aja sih komponen atau apa aja sih produk-produk ya reksadana ini? Silakan. Oke, baik. Nah, Sobat Mos, kalau di reksadana itu nantinya ada 4 pilihan yang tersedia ya. Jadi 4 pilihan ini juga dapat kita sesuaikan dengan profil resiko atau risk appetite dari masing-masing investor. Nah, kita coba bahas dulu ya dari jenis reksadana yang paling rendah risiko. Itu ada namanya reksadana pasar uang atau singkatannya RDPU. Nah, untuk RDPU ini nantinya minimal 80% dana kelolaan investor itu akan dikelolakan ke instrumen pasar uang seperti diinvestasikan ke deposito perbankan maupun surat utang jangka pendek yang mana jatuh temponya itu di bawah 1 tahun. Nah, jadi kalau di reksadana pasar uang ini, kenapa sih kok tergolong paling rendah resiko? Karena memang penempatannya di instrumen yang sangat safety tadi ya Sobat Mos. Jadi di deposito perbankan kita tahu bahwa kalau kita deposito ke perbankan langsung itu juga dijamin oleh LPS. Jadi kalau kita naruh dana nih di RDPU, selain rendah resiko, itu juga kita akan mendapatkan hasil yang sebenarnya itu lebih optimal. Karena RDPU itu nanti penempatannya dikombin juga ya dengan surat utang yang jatuh tempo jangka pendek tadi. Nah, RDPU ini ada kelebihannya juga ya Sobat Bos. Jadi ini merupakan jenis reksadana yang settlementnya itu paling cepat. Jadi normalnya itu hanya butuh waktu 1 hari bursa saja, sehingga RDPU ini merupakan instrumen yang cocok untuk penempatan dana darurat. Nah, kalau kita belajar financial planning ya Sobat Mos, tentunya kita kan perlu menempatkan dana darurat untuk istilahnya itu dana standby atau jaga-jaga untuk pengelolaan keuangan kita. Nah, daripada dana kita itu kalau ditaruh di ATM saja, itu pertumbuhannya malah kalau bisa dibilang hampir nggak kelihatan ya, karena malah kepotong biaya-biaya bulanan di perbankan.
Nah, alangkah lebih baik agar pertumbuhannya lebih optimal itu kita tempatkan saja di reksadana pasar uang. Nah, itu untuk reksadana pasar uang. Kemudian yang berikutnya ada juga jenis yang kedua, yaitu reksadana pendapatan tetap. Nah, kalau di RDPT ini nantinya minimal 80% dana kelolaan investor akan diinvestasikan ke produk surat utang negara maupun surat utang perusahaan. Jadi corporate bonds maupun government bonds itu nanti komposisinya akan disesuaikan juga ya dengan strategi dari manajer investasi. Namun sekali lagi kalau di RDPT ini ada poin plus juga nih Sobat Mos. Kalau kita misalkan ya belum sanggup berinvestasi di produk obligasi korporasi secara langsung, maka kita bisa juga mulai dulu dari berinvestasi di produk reksadana pendapatan tetap. Karena kalau kita beli corporate bonds secara langsung itu modalnya cukup lumayan ya. Ada yang minimum 5 juta ada. Biasanya itu nominal yang paling terjangkau. Namun rata-rata itu minimal di 50 juta atau bahkan 1 miliar. Nah, kalau kita pengen diversifikasi produk investasi, kemudian kita tertarik untuk invest di obligasi namun belum terjangkau, maka kita boleh nih untuk tempatin di reksadana pendapatan tetap. Karena uang kita bareng dengan uang investor lain itu nantinya juga akan dikelolakan di produk obligasi tersebut. Nah, berikutnya ya Sobat Pos, kalau yang ketiga itu ada yang namanya reksadana campuran. Nah, di reksadana campuran ini nantinya dana nasabah atau dana investor akan dikelolakan ke berbagai macam jenis instrumen investasi. Nah, bedanya adalah di RDC ini atau campuran ini mulai ada porsi yang akan ditempatkan ke produk saham. Nah, jadi reksadana campuran ini cocok banget ya bagi Sobat Mos yang akan memulai berinvestasi di saham atau pengen berinvestasi di saham namun mungkin masih ragu atau pengen belajar yang dari yang tahap awal dulu. Jadi ini cocok banget untuk mulai dari produk reksadana campuran. Kemudian berikutnya yang terakhir itu ada namanya produk reksadana saham yang mana minimal 80% dari dana kelolaannya akan diinvestasikan ke saham-saham pilihan manajer investasi. Nah, di reksadana saham ini memang untuk kategori risikonya memang lebih tinggi ya Sobat Mos daripada 3 jenis yang sebelumnya. Namun reksadana saham tentunya akan memberikan imbal hasil yang potensinya lebih optimal juga gitu karena kenaikan dan resiko tentunya akan berimbang gitu ya dengan resiko yang akan kita hadapi. Nah, itu mungkin ya Sobat Mos tadi ada 4 jenis reksadana yang dapat kita sesuaikan pemilihannya sesuai dengan profil resiko masing-masing. Ya, baik, luar biasa. Jadi lengkap ya. Ada yang suka dengan risiko, imbal hasilnya tinggi gitu ya. Ada juga yang imbal hasilnya nggak perlu tinggi-tinggi, tapi aman gitu ya. Dan ada yang aman banget gitu ya. Dan imbal hasilnya pun bisa kita katakan lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan konvensional. Jadi lengkap sekali pilihannya. Silakan Bapak dan Ibu yang tertarik untuk reksadana bisa nih memilih yang paling sesuai ya dengan resikonya. Baik, terima kasih Mbak Selma. Nah, selanjutnya nih Mbak, kita bicara untung rugi Mbak. Nah, kira-kira bagaimana sih resiko dan peluang ya atau keuntungan dari reksadana ini? Silakan. Oke, baik. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya, Sobat Mos, terkait definisi dari reksadana, kemudian apa saja kategori atau jenis yang tersedia kalau kita berinvestasi di reksadana. Nah, dari penjabaran tadi itu sebenarnya kita bisa sesuaikan dengan profil resiko masing-masing dan sebenarnya kita perlu menilai juga nih apa sih tujuan kita dalam berinvestasi di reksadana. Nah, kalau misalkan nih Sobat Mos ada yang tujuannya untuk menaruh dana darurat agar pertumbuhannya tetap optimal, maka sangat disarankan untuk taruh atau invest di jenis reksadana pasar uang. Nah, RDPU itu settlement-nya ya atau proses pencairannya itu normalnya hanya 1 hari bursa saja, sehingga kalau kita misalkan butuh dana cepat,
itu kita tetap bisa melakukan pencairan dengan waktu yang singkat gitu ya. Namun kalau kita taruh di reksadana jenis lain, misalnya kalau kita dana daruratnya kita tempatkan ke reksadana saham, itu malah kalau menurut saya ya tidak tepat. Karena apa? Reksadana saham itu pencairannya bisa sampai 1 minggu atau 7 hari kerja. Nah, kalau kita butuh situasi darurat, tentunya kita butuh pencairan atau settlement yang cepat, sehingga untuk win-win solution-nya itu kita bisa pilih di produk reksadana pasar uang. Nah, kemudian kalau kita merupakan investor nih yang resikonya moderat, jadi kalau reksadana pasar uang kayaknya terlalu ini ya, terlalu rendah misalnya pertumbuhannya. Saya pengen yang lebih tinggi nih atau lebih menantang, tapi saya pengen resikonya tetap terjaga gitu. Nah, ini boleh banget untuk melakukan penempatan di jenis reksadana pendapatan tetap. Karena di RDPT ini nantinya minimal 80% ya dari dana kelolaan akan diinvestasikan ke produk obligasi, baik itu government, pemerintah maupun obligasi korporasi. Sebagaimana kita ketahui ya, kalau di produk surat utang itu pergerakannya akan lebih stabil ya daripada kalau kita taruh di instrumen saham. Sehingga bagi Sobat MOS yang profil risikonya memang moderat, itu sangat cocok untuk melakukan penempatan di RDPT saja. Nah, terakhir kalau kita memang ada concern, pengen belajar berinvestasi di saham, namun belum punya banyak waktu, atau belum punya keahlian ya, ataupun belum pede nih untuk melakukan analisis sendiri pemilihan sahamnya, boleh banget untuk kita mulai berinvestasi dari reksadana saham aja dulu. Karena di reksadana saham itu nanti kita bisa pantau ya dari aplikasi bagaimana sih naik turunnya gitu ya. Jadi kita lihat dulu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti kita akan lihat bagaimana naik turunnya. Kalau kita misalkan sudah sudah cocok nih dengan pergerakan reksadana saham, maka nanti next step kalau kita sudah punya keahlian atau waktu, boleh untuk memulai investasi di saham langsung. Jadi sekali lagi untuk memulai belajar investasi saham, kalau masih ragu-ragu, boleh mulai aja dulu dari jenis reksadana saham. Nah itu ya Sobat MOS, jadi kalau kita bicara reksadana memang perlu disesuaikan dengan profil resiko dan tujuan. Kemudian kalau kita bahas lebih detail lagi ya, kalau keuntungan dan resiko ya, kalau kita berinvestasi di reksadana itu seperti apa. Kalau kita di reksadana itu seperti yang tadi ya, bahwa jauh lebih simple karena kita nggak repot pilih instrumennya secara langsung. Kita nggak perlu ribet-ribet melakukan analisis secara fundamental ataupun teknikal terhadap sahamnya. Kita nggak perlu repot untuk cek harga obligasi, melainkan kita percayakan aja nih kepada manajer investasi biar mereka yang pilihin. Nah, kemudian kalau kita mau berinvestasi di reksadana, itu juga modalnya bisa kita mulai dengan nominal yang sangat terjangkau, yaitu hanya mulai dari Rp100.000 saja. Nah, Sobat MOS tentunya tahu ya, kalau kita mau beli saham yang bagus, yang berkualitas, modalnya cukup lumayan, namun kalau kita mau belajar dari awal, dari yang basic dulu, mulai dari reksadana, jauh lebih terjangkau. Kemudian tentunya manajer investasi ya, itu adalah pihak pengelola dana yang akan mengelola dana investor di produk reksadana tadi. Dan kita jangan lupa ya untuk memilih manajer investasi yang berlisensi OJK, kemudian yang reputasinya terjaga. Jadi itu ya Sobat MOS untuk keuntungan kalau kita berinvestasi di reksadana. Kemudian kalau kita bicara keuntungan, nggak lengkap juga kalau kita harus tahu apa saja resiko kalau kita berinvestasi di reksadana. Nah, resikonya adalah memang yang paling yang paling mungkin paling mengkhawatirkan adalah resiko one prestasi. One prestasi itu adalah resiko ingkar janji. Nah, ini terjadi kalau manajer investasi tidak menepati janjinya, ataupun kalau misalkan dia melanggar peraturan OJK gitu ya, itu nanti bisa
istilahnya apa ya, ada warning misalnya ya dari OJK, kemudian nantinya bisa aja reksadananya itu akan dilikuidasi secara paksa. Nah, itu ya mungkin Sobat Mos untuk detail keuntungan dan resiko ya kalau kita berinvestasi di reksadana. Baik, luar biasa. Jadi oleh sebab itu kita juga perlu ya memilih-milih nih seperti apa nih manajer investasi yang oke gitu ya, atau manajer investasi yang sudah memiliki track record yang bagus gitu. Karena ya tadi salah satu resikonya adalah kontestasi dari manajer investasi. Tapi nggak perlu khawatir ya, biasanya kalau sudah masuk platform nih, manajer investasi itu udah difilter dengan baik nih. Jadi kalau yang ada track record yang nggak oke, nggak boleh gitu ya masuk ke platform. Baik, terima kasih Mbak Selma atas informasinya. Nah, selanjutnya nih Mbak, mungkin bisa kasih tips Mbak, kira-kira kalau kita ingin memilih reksadana ya yang cocok tuh gimana sih langkah-langkahnya Mbak? Tipsnya itu seperti apa? Silakan. Oke, baik. Tipsnya ya Sobat Mos, setelah kita tadi udah sesuaikan dengan profil resiko masing-masing ya, tujuan dengan profil resiko disesuaikan dengan jenis reksadana yang tepat. Selanjutnya sebenarnya tips yang paling baik adalah kalau kita berinvestasi itu harus disiplin atau harus rutin. Nah, menariknya lagi, kalau di produk reksadana itu tersedia fitur installment ya, terutama di aplikasi kami di MOS by Mandiri Sekuritas, itu ada fitur installment yang dapat membantu Sobat MOS untuk rutin dan disiplin dalam berinvestasi. Karena nantinya akan dilakukan auto debit gitu ya, jadi tiap tanggal gajian, misalnya habis gajian ya, itu nanti otomatis MOS-nya akan auto debit reksadana pilihan dari yang Sobat MOS sudah pasang gitu. Jadi tentunya akan lebih optimal berinvestasi itu kalau kita lakukan secara rutin dan dibantu juga ya dengan sistem tersebut. Karena kalau kita cuma mengandalkan diri sendiri ya, misalnya oke, saya berniat nih berinvestasi secara rutin, tapi kalau nggak dibantu sama sistem, rasanya kadang mungkin kita bakal bolos ya dalam disiplin berinvestasi. Jadi sebenarnya fitur installment yang tersedia di aplikasi kami itu bagus banget karena dapat membantu tujuan kita juga nantinya akan tercapai. Karena bisa juga ya tentunya kita misalkan nih tiap bulan kita pasang installment katakanlah 300.000 dan akan kita setting selama setahun. Jadi tahun depan kita kalau mau berkurban gitu ya, kita ambil dananya dari hasil tabungan investasi di reksadana kita gitu. Jadi tentunya sekali lagi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan, kemudian tujuan maupun profil risiko dari investor masing-masing. Itu ya mungkin Sobat MOS. Baik, luar biasa ya. Jadi butuh platform Mbak ya, karena kalau kita kekurangan orang tuh, kekurangan manusia ya, itu kurang konsisten gitu. Jadi makanya butuh alat ya, butuh platform, butuh tools ya, yang membantu kita untuk tetap disiplin. Oke, terima kasih Mbak Selma atas penjelasannya. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan terakhir nih Mbak. Kira-kira seperti apa sih kalau kita mau take action nih, mau beli reksadana? Silakan. Oke, baik. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya, Sobat MOS, detail tentang reksadana. Nah, jadi bottom line-nya adalah gimana sih cara kita kalau mau berinvestasi di reksadana. Nah, bagi Sobat MOS yang sudah memiliki rekening investasi di Mandiri Sekuritas atau yang biasanya cuma dipakai untuk beli saham aja, sebenarnya di aplikasi MOS kami, Sobat MOS bisa coba cek ya di menu utama, itu tersedia menu mutual fund. Jadi mutual fund itu merupakan menu untuk kita berinvestasi di produk reksadana. Jadi Sobat MOS yang sudah punya rekening di Mandiri Sekuritas bisa langsung melakukan subscription ya, itu melalui menu mutual fund yang tersedia di aplikasi kami. Namun bagi Sobat MOS yang belum memiliki rekening investasi di Mandiri Sekuritas, maka perlu registrasi terlebih dahulu ya untuk menjadi nasabah baru kami. Nantinya kalau sudah selesai registrasi akan mendapatkan akses ya untuk login ke aplikasi, kemudian baru bisa untuk melakukan investasi. Nah, cara registrasinya sangat mudah, bisa dilakukan secara full online.
Sobat MOS bisa download langsung aplikasi MOST, MOS by Mandiri Sekuritas. Kemudian langsung klik pendaftaran atau registrasi gitu. Jadi nanti kalau habis download biasanya di halaman depan hanya ada dua opsi, yaitu registrasi atau login. Kalau belum punya rekening berarti klik yang registrasi. Nah, nanti yang perlu disiapkan hanya KTP dan nomor rekening tabungan pribadi saja. Ya, kemudian sekali lagi untuk nominal setoran awal itu sudah tidak ada ya. Namun kalau Sobat MOS nantinya akan berinvestasi di reksadana, maka estimasinya perlu menyiapkan modal senilai Rp100.000 untuk berinvestasinya nanti. Nah, itu ya mungkin Sobat MOS langkah-langkah teknisnya kalau kita mau berinvestasi reksadana di MOS by Mandiri Sekuritas. Baik, luar biasa. Jadi tinggal download aja Mbak ya aplikasinya. Di situ semua sudah tersedia ya. Jadi buka rekeningnya online gitu ya. Dan juga kalau mau jual beli saham dan obligasi dan reksadana ya berbagai jenis instrumen lain itu semua ada di satu aplikasi. Jadi keren banget ya. Nah, silakan ya bisa follow nih Instagram Mbak Selma atau Instagram Mandiri Sekuritas untuk bisa scroll-scroll nih kepo dulu ya seperti apa sih Mandiri Sekuritas dan produk dan layanannya ya. Baik, terima kasih Mbak Selma atas informasinya. Ini ada beberapa pertanyaan masuk nih Mbak ya. Mungkin kita bisa sedikit bahas ya. Nah, ini ada masuk dari kolom chat. Tadi saya sempat lihat dan juga mungkin ini juga jadi pertanyaan di benak banyak orang yang ingin investasi reksadana. Ini ada pertanyaan dari Fajar 050992. Apakah setiap bulan harus bayar kalau mau investasi reksadana? Silakan komentarnya Mbak Selma. Oke, baik. Nah, ini menarik juga ya Sobat MOS pertanyaannya, karena tadi memang kita pembahasannya lebih ke fitur installment. Jadi kalau di reksadana ini ada menu untuk subscription atau pembelian sekali aja, maupun ada fitur installment yang mana di auto debit tiap bulan. Nah, sebenarnya disesuaikan aja dengan kemampuan atau tujuan Sobat MOS masing-masing ya. Kalau mau investasi, nyoba sekali dulu nih pembelian reksadana, itu tentunya bisa juga nantinya kita pakai tools subscription atau pembelian sekali ya untuk penempatan reksadananya. Kemudian kalau memang Sobat MOS katakanlah oke, sudah cocok nih investasi di reksadana, kemudian mau lebih mendisiplinkan lagi, itu boleh lanjut untuk menggunakan fitur installment dari aplikasi MOS karena akan membantu investasi secara rutin ya di auto debit rekeningnya tiap bulan, kemudian untuk ditempatkan ke produk reksadana. Namun sekali lagi kalau mau nyoba yang sekali pembelian aja tersedia atau bisa nantinya menggunakan fitur subscription ya untuk di aplikasi kami. Jadi semoga menjawab pertanyaannya. Baik ya. Jadi bisa dipilih ya, mau ada yang setiap bulan atau mau sekali pembelian. Tapi itu nanti akan menjadi aset kita ya, akan menjadi kepunyaan kita. Maksudnya tuh apakah ada biaya bulanan gitu Mbak, kayak biaya administrasi atau biaya lain-lain gitu kan, biasanya kan ada biaya-biayanya. Itu ada nggak sih Mbak? Oke, baik. Nah, kalau pembelian ya, pembelian reksadana itu mostly hampir rata-rata ya, mostly itu tidak ada biaya pembelian nih Sobat MOS. Nah, kalau di reksadana, kemudian khususnya di aplikasi MOS kami, itu akan ada biaya mostly kalau Sobat MOS menjual reksadananya di bawah 1 tahun gitu. Jadi uniknya itu ya kalau kita berinvestasi di reksadana, kalau di saham baik itu beli atau jual kita kena. Tapi kalau di reksadana khususnya di aplikasi kami, kebanyakan untuk pembelian reksadana tidak dikenakan biaya apapun. Kemudian kalau kita melakukan penjualan itu baru kena biaya, namun biasanya kalau penjualannya itu di bawah 1 tahun. Jadi kalau misalkan kita simpen reksadana kita jangka panjang ya, minimal setahun, kemudian sewaktu-waktu kita ada keperluan, nah itu kita jual, itu tidak ada biaya. Jadi memang beda-beda setiap produk reksadana, namun kebanyakan pembelian tidak kena biaya, kemudian kalau penjualan baru kena biaya kalau redemptionnya itu di bawah 1 tahun penyimpanannya. Itu ya Sobat MOS untuk detail terkait fee transaksi kalau kita invest reksadana.
Baik ya. Jadi seperti itu ya, lebih jelas nih. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Mbak Selma ya, dari kolom chat nih. Ada pertanyaan dari Pak Hasbi 17. Kalau mau analisa reksadana bagaimana? Nah, mungkin bisa sedikit tipsnya nih. Kalau tadi kan kita mau milih resiko ya. Nah, sekarang kita mau pilih analisisnya nih seperti apa sih reksadana ini, Mbak? Silakan. Oke, nah Sobat Mos, sebenarnya kalau kita memilih reksadana ya, kalau dari pengalaman saya pribadi, yang paling penting selain dari history return itu adalah siapa sih pengelola dana kita gitu. Karena konsepnya kalau di reksadana ini kita mempercayakan dana kita ke manajer investasi, maka kita harus pilih manajer investasi yang benar-benar terpercaya. Nah, sebenarnya Sobat Mos nggak usah khawatir karena setiap manajer investasi yang masuk ke aplikasi Mos kami itu sudah kita filter lebih dulu gitu ya. Namun tentunya agar analisisnya lebih maksimal, Sobat Mos masing-masing juga tetap perlu melakukan analisis lebih detail. Jadi sebenarnya konsepnya sama kayak kita melakukan stalking ya, stalking misalnya calon gebetan atau calon pasangan. Kita tentunya mesti cari-cari di Google gitu ya bagaimana historical dari orang atau dari manajer investasi yang akan kita titipin nih dana kita. Nah, kita cari dengan keyword-keyword yang beragam dan kita perlu pastikan bahwa manajer investasi yang akan kita pilih itu tidak pernah melakukan pelanggaran apapun gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di Google udah ada keyword yang cukup negatif, baiknya kita hindari aja gitu ya. Karena kalau kita terkait dana investasi, kita harus benar-benar pilih manajer investasi yang terpercaya, kemudian yang punya track record menghasilkan yield ya atau imbal hasil reksadana yang paling optimal gitu. Karena tentunya masing-masing manajer investasi kan punya strategi ya dalam melakukan pengelolaan. Misalkan ada manajer investasi yang strateginya lebih ke sektor tertentu. Nah, nanti kita bisa lihat juga atau melakukan analisis di laporan fun fact. Jadi di laporan reksadana itu biasanya ada bulanan dan kuartalan yang mana kita bisa lihat secara detail histori kinerjanya itu seperti apa. Nah, di laporan tersebut itu kita harus baiknya ya cari reksadana yang kinerjanya di atas benchmarknya. Jadi mereka akan pasang yang namanya benchmark ya. Kalau di reksadana saham biasanya akan pakai benchmarknya itu IHSG ataupun LQ45 gitu ya. Kemudian nanti di-compare dengan kinerja reksadana mereka seperti apa. Nah, usahakan cari reksadana yang kinerjanya stabil di atas benchmark yang mereka pakai sendiri gitu. Jadi itu ya Sobat Mos, sekali lagi kita harus cek siapa pengelola dananya atau gimana profil dan track record dari manajer investasi. Kalau sudah oke, kita baru lanjut ke histori pergerakan ya atau histori kinerja dari reksadana yang akan kita beli. Lalu AUM atau Asset Under Management itu sebenarnya cukup perlu kita cek juga. Karena kalau misalnya biasanya saya ya kalau milih reksadana lebih suka cari reksadana yang dana kelolaannya itu medium. Karena menurut saya kalau sudah terlalu besar itu pergerakannya agak kurang lincah ya dalam menerapkan strategi berinvestasi. Kemudian kalau dana kelolaannya terlalu minimal itu saya juga agak khawatir karena seumpama nih nanti saya mau tarik atau pencairan atau misalnya kita lagi punya dana besar ya mau melakukan pencairan, khawatirnya nanti kurang liquid. Jadi saran saya kalau terkait AUM, Asset Under Management atau dana kelolaan reksadana, saya pribadi ya itu lebih suka cari yang medium atau moderat. Jadi nggak terlalu gemuk reksadananya ataupun tidak terlalu kurus. Jadi kita bisa melakukan analisis ya atau gambaran itu dari 3 poin tadi. Nah itu ya mungkin semoga bisa jadi tips dan triknya.